manfaat doa puasa. Doa puasa itu ada manfaat yang luar biasa. Saya akan sampaikan beberapa manfaat, tapi masih banyak mungkin yang saya belum bisa sampaikan. Tapi yang saya bisa sampaikan, saya sampaikan. Jadi doa puasa ini memang sesuatu yang khusus. Mari kita membaca terlebih dahulu di dalam Matius pasal 17 ayat 21. Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Latar belakang dari ayat ini, murid-murid diperhadapkan dengan orang yang sakit, dirasuk oleh iblis. Dan mereka tidak mampu untuk mengusir. Dan Yesus datang turun tangan. Dan dia berkata bahwa jenis ini, semacam ini, hanya bisa diusir melalui doa dan puasa. Jadi Yesus itu berpuasa. Jadi di sini kita melihat ada kekhususan, ada something, ada sesuatu dengan doa puasa. Di dalam Matius pasal yang ke-6, di situ Tuhan Yesus mengajar tentang beberapa disiplin rohani. Ada 3 disiplin rohani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu berdoa, memberi sedekah, dan berpuasa. Nah, perhatikan saudara, bahwa banyak agama besar di dunia ini yang mempraktekkan 3 hal ini. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa puasa itu adalah salah satu disiplin rohani. Kita sebagai murid Kristus, namanya murid itu discipleship, maka kita harus ada disiplinnya. Dan salah satu disiplin rohani yang sangat penting adalah berpuasa. Satu lagi, ada satu saat Tuhan Yesus ditantang oleh orang-orang Farisi. Mereka berkata demikian, kami ini berpuasa, kenapa kok murid-muridmu gak berpuasa? Lalu Tuhan Yesus menjawab demikian, saudara. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan Yesus berkata, ada waktunya nanti. Ada waktunya mereka akan berpuasa. Kapan? Yaitu waktu mempelai itu diambil. Mempelai di sini tidak lain adalah Yesus sendiri. Mempelai laki-laki dari gereja Tuhan. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan, ketika Yesus diangkat naik ke sorga, maka murid-murid berpuasa sampai Roh Kudus dicurahkan. Jadi ada waktunya memang kita harus berpuasa. Nah, itulah sebabnya mari kita melihat bersama-sama apa manfaat dari doa puasa itu. Sebelum saya bicara tentang apa manfaat doa puasa, kita harus mempunyai satu konsep bahwa apa yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya pasti membawa manfaat bagi kita. Amin. Jadi perhatikan itu prinsip dasar. Salah satunya misalnya baptisan air. Kalau Tuhan bisa ngomong, hendaklah kamu dibaptis, pasti ada something di situ. Ada sesuatu, ada manfaat. Demikian juga dengan doa puasa. Pasti ada manfaatnya. Nah, mari kita sekarang melihat bersama-sama. Yang pertama, manfaat dari doa puasa, yaitu kita belajar untuk menguasai daging kita. Kita belajar untuk menguasai kedagingan kita ini. Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Aku melatih tubuhku dan aku menguasai tubuh ini. Artinya tubuh ini tunduk di bawah roh daripada Paulus. Karena roh dan daging ini selalu bertentangan. Menguasai, melatih, dilatih. Tubuh ini kita latih. Supaya tunduk, lapar, tunduk. Ojo mangan sih, kurung waktu ini. Kuasai. Jadi memang puasa itu gak enak bagi daging. Kalau saudara tanya kepada saya, kalau milih puasa apa enggak puasa? Jujur saya milih gak puasa. Kalau masalah doa itu kita menikmati hadirat Tuhan. Tapi kalau disertai puasa itu berat. Tapi memang harus kita latih, kita kuasai daging ini, kita tundukkan pada kemauan roh kita. Kita latih, kita kuasai. Keinginan daging ini kita kuasai. Salah satunya kalau doa puasa yaitu rasa lapar kan. Ingin makan, tunduk, kita latih. Kita kuasai. Nah, saudara perhatikan, ini ada beda-beda tipis dengan istilah menyiksa daging. Kita tidak menyiksa daging ya. Walaupun pada dasarnya itu tindakannya sama. Tapi saudara jangan salah. Puasa itu kita bukan menyiksa daging kita. Karena ini adalah paham yang namanya asketisme ya. Daging ini jahat, daging ini membawa dosa, daging ini kita siksa. Kalau bisa kita siksa terus sampai mati. Agar kita masuk surga. Bukan itu tujuannya. Tujuannya yaitu kita menguasai daging kita ini. Daging kita ini under our authority. Di bawah otoritas kita. Diam. Sudah kita tahu ya. Maaf ya saya ambil
ilustrasi ini, ada anjing-anjing yang ganas ya. Salah satunya mungkin pitbull, masih ada banyak anjing laki-laki. Walaupun dia ganas, tapi dia dilatih. Duduk dia. Makan pun kalau nggak disuruh makan, nggak mau makan. Dilatih. Ini salah satu manfaat dari doa puasa, yaitu kita melatih daging ini, kita latih. Walaupun tidak mudah, bukan kita siksa loh ya, nggak perlu disiksa daging itu. Tapi kita latih, train and discipline our flesh. Yang kedua, kita juga melatih karakter kita di sini. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Daniel determined, mempunyai determinasi, ketetapan hati. Dan saya merenungkan ini, Daniel ini luar biasa. Kalau anak-anak muda, kalau Anda punya determinasi kayak Daniel, Anda pasti berhasil. Baik di dunia sekuler, apalagi di dunia rohani. Determined, mempunyai satu determinasi, ketetapan hati, tekad. Tidak, aku tidak mau menajiskan diriku dengan santapan raja. Ini juga bentuk puasa. Dia mungkin puasa dari, ya tidak tahulah apalah santapan raja loh saudara-saudara. Tapi dia bilang no. Jadi ini melatih satu tekad ya. Tadi saya katakan kalau dalam dunia sekuler itu untuk berhasil pun perlu tekad. Saudara belajar sesuatu, anak-anak muda, saudara belajar sesuatu, saudara nggak punya tekad, nggak punya ketetapan hati, tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Kalau saudara tidak punya tekad, saudara tidak akan jadi apa-apa. Semua itu dari tekad. Saya kuliah kedokteran itu perjuangan saudara. Pertama, ilmu kedokteran sendiri sudah susah. Masih ditambah dengan saya harus belajar bahasa Mandarin. Saya masih ingat waktu tahun pertama saya kuliah sambil membawa kamus. Oh enggak ngerti. Guru ngomong apa enggak ngerti. Guru kadang-kadang membuat joke. Semua tertawa. Saya cuma melungutok. Enggak ngerti ya posisi joke ini ya. Tapi ada tekad. Saya harus berhasil. Nah, coba saudara yang mau menguruskan badan, ya toh, kenapa kok habis kurus baru turun 2 kilo, naik 3 kilo, turun 5 kilo, naik 10 kilo, kenapa? Nggak punya tekad. Coba saudara punya tekad, saya harus kurus, saya harus langsing. Ayo puasa 1 bulan, pasti langsing. Tapi itu puasa yang lain. Jadi ini salah satu ya, kalau tadi kita bicara tentang tubuh, menguasai daging, sekarang kita juga melatih ketetapan kita, hati kita, 10 hari doa. Aku bertekad, aku mau berpuasa. Dan saya beritahu, saudara tidak akan mati. Tapi saudara akan tambah sehat, amin. Jadi ini manfaat yang kedua ya. Kita melatih karakter kita. Kita menjadi orang yang punya determinasi. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Jangan terkonsentrasi kepada tidak makan dan tidak minum. Tapi konsentrasi kita yaitu bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa memikirkan nanti makan apa. Kalau punya pikiran apalagi bubur rumah tangga, wis pusing sih wis di sini. Nanti masak opo ini. Jadi tujuan kita berpuasa adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memang harus berikan waktu, menenangkan hati. Ya memang saudara bukan semua hamba Tuhan, bahkan sebagian besar kan saudara tetap bekerja dan sebagainya. Tapi saudara harus calm down, cooling down. Jadi di dalam ayat ini sudah bisa melihat bagaimana Tuhan menegur bangsa Israel. Kenapa kok puasa mereka nggak didengar? Katanya, kamu berpuasa masih tetap mengurus urusanmu, mendesak-desak semua burumu, berbantah, berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Gak bisa, saudara. Jadi sekali lagi bukan masalah tidak makan dan tidak minum. Tapi kita harus memakai kesempatan itu untuk kita cooling down, menenangkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kesempatan kita berpuasa ini kita memakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan, berdoa. Yang keempat, untuk memohon belas kasihan yang khusus dari Tuhan. Tuhan kita itu penuh rahmat, penuh belas kasihan, penuh kemurahan. Setiap saat kita ini menerima kemurahan Tuhan. Kalau bilang kemurahan Tuhan itu setiap saat, setiap detik. Kita ini ada dalam anugerah kemurahan Tuhan. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak bisa disangkal. Terkadang kita menghadapi masalah yang sangat berat. Masalah yang mungkin menyangkut hidup dan mati kita. Dan dalam kesempatan demikian kita juga butuh kemurahan yang khusus dari Tuhan. Belas kasihan yang khusus dari Tuhan. Walaupun pada dasarnya Tuhan itu memang belum belas kasihani kita.
Salah satu contoh di kitab Ester, di mana mereka diperhadapkan dengan satu hal yang sangat mengerikan, di mana mereka akan dibasmi, dan tidak ada yang bisa menolong mereka waktu itu. Siapa yang bisa menolong? Mereka itu bangsa jajahan waktu itu. Dan hal itu sudah dicap dengan meterainya raja, sudah nggak bisa diubah. Tidak ada yang bisa menolong, nggak ada celah sedikit untuk mereka bisa melepaskan diri, itu nggak ada. Tapi masih ada satu jendela yang terbuka, yaitu jendela yang ke surga. Amin. Dan mereka mulai berdoa, berpuasa, minta kemurahan Tuhan. Ya mungkin mereka berdoanya begini, aku tidak tahu caranya bagaimana, tapi aku percaya Engkau bisa menolong, tolong aku Tuhan, tolong kami Tuhan. Dan akhirnya mereka mendapatkan kelepasan yang luar biasa. Dan mungkin saudara menghadapi masalah yang juga sama. Makanya kalau saudara tidak bisa menyelesaikan satu masalah, saya selalu katakan kepada jemaat, berpuasa aja. Doa, puasa sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh. Jadi ini ada sesuatu, jenis ini tidak bisa diatasi kecuali dengan doa dan puasa. Saya masih ingat di kitab Daniel, satu kali Nebukadnezar bermimpi dan dia panggil seluruh orang-orang pintar di negerinya, ahli-ahli nujum. Semua pokok yang pintar-pintar dia katakan, aku bermimpi dan aku sangat terganggu dengan mimpiku ini. Coba kamu artikan mimpi ini. Mereka mulai berkata kepada raja ini, oke, siap, coba raja ceritakan mimpinya. No. Raja Nebukadnezar pintar juga dia ya. Kalau ceritakan mimpi ya mereka tinggal ya rundingan kira-kira apa. Nebukadnezar juga pintar, dia bilang, no, kamu yang ceritakan mimpiku sekaligus artinya. Hah? Nggak mungkin. Langsung dia marah, namanya raja digitukan. Pokoknya saya mau kalian ceritakan mimpinya, mimpiku aku mimpi apa. Ya, bayangkan saudara. Sudah tahu tadi malam saya mimpi apa enggak? Lucu ya kalau tahu. Ya, ceritakan aku mimpi apa sekaligus artinya. Kalau tidak, kamu semua aku potong, aku penggal-penggal. Semua, termasuk istrimu, anak-anakmu, semua akan ku habisin. Waduh, ngeri. Tapi ada seorang yang bernama Daniel. Dia tahu bahwa dia katakan ada Allah di sorga. Amin. Ada Allah. Dan melalui doa puasa, saya yakin dia doa puasa bersama dengan teman-temannya. Dia memohon kemurahan Tuhan, memohon mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Bayangkan mimpinya, kadang-kadang kita mimpi apa aja lupa ya. Ya toh? Saya sering kali mimpi apa ya, kok seru tapi kok lupa ya toh? Mimpinya diberitahukan oleh Tuhan, termasuk artinya. Jadi inilah kehebatan Tuhan kita. Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Jangan ragu, jangan bimbang dengan pertolongan Tuhan. Saudara harus tetapkan hatimu, percaya, berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan, Tuhan ini tidak ada cara, tidak ada yang bisa menolong saya. Ada, Yesus masih bisa menolong kita. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, firman Tuhan berkata. Jadi itu jangan bimbang. Orang yang bimbang itu terombang-ambing. Dikatakan oleh Yakobus, orang yang demikian jangan mengira dia bisa mendapat apa-apa. Berdoa sungguh-sungguh. Minta kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan kita itu punya 1001 cara untuk menolong kita. Yang kelima, sebagai bentuk pertobatan. Dan saya ambil di sini ayat tentang Niniwe. Waktu mendengar berita dari Yunus. Dikatakan rajanya sampai rakyatnya semua yang paling rendah. Semua berpuasa. Minta kemurahan Tuhan. Mereka semua bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengubah keputusannya. Ya, Tuhan itu bisa mengubah keputusan loh. Bayangkan, sampai keputusan Tuhan itu bisa diubah. Yang tadinya Tuhan akan katakan 40 hari lagi aku akan tunggang balikkan Niniwe. Tuhan lepaskan. Karena doa puasa. Karena mereka bertobat. Dan mereka nyatakan itu dengan doa puasa. Sungguh-sungguh mereka bertobat. Jadi salah satu guna atau manfaat doa puasa itu adalah momen untuk kita merendahkan diri. Mengoreksi hidup kita. Memohon pengampunan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Kita ini kadang-kadang itu terlalu sombong, terus terang. Kita loh ya, jadi termasuk saya. Saya tidak ngomong orang lain, termasuk saya. Merasa paling benar sendiri, merendahkan orang lain. Pokoknya kita ini banyak masalah lah kita. Cuma kadang-kadang kita itu tidak sadar. Masih merasa diri benar, ya toh. Paling benar saat dunia. Makanya kita ini kadang-kadang Tuhan proses itu gitu. Supaya kita ini sadar, Tuhan ampuni Tuhan. Aku mohon belas kasihan Tuhan.
Saya kalau datang sama Tuhan cuma minta belas kasihan. Jadi mengapa kita harus datang berdoa, menenangkan diri, datang menghampiri Tuhan supaya Tuhan itu bisa bicara. Kamu ini. Dan kita sungguh-sungguh bertobat minta ampun kepada Tuhan. Saya akan akhiri dengan 2 contoh. Coba kita lihat Daniel pasal 9. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, kira-kira Daniel waktu itu mungkin usia udah minimal 80 tahun. Anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Stop sampai di sini dulu. Saya perhatikan bahwa Daniel ini seorang pembelajar Alkitab. Yeremia itu generasi atasnya sebenarnya. Yang kita tahu Yeremia satu-satunya nabi yang diberitahu oleh Tuhan bahwa kerajaan Yehuda akan ditawan oleh Babel 70 tahun. Cuma Yeremia. Dan Daniel mempelajari dari kitab Yeremia. Dan dia temukan bahwa janji Tuhan mereka akan ditawan 70 tahun. Setelah itu akan dikembalikan. Dari Babel kembali ke tanah Israel. Itulah sebabnya maka dia mulai berdoa. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa. Dan mengenakan kain kabung serta abu. Cara orang Israel kalau berpuasa mereka pakai kain kabung lalu atasnya dikasih abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Luar biasa ini. Jadi ketika dia perhatikan dan dia hitung waktunya. Sejak pembuangan tahun 606 sebelum Masehi sampai waktu itu kurang lebih 539. Jadi hampir 70 tahun sudah. Dan dia tahu the time is coming now. Waktunya sudah tiba untuk Tuhan menggenapi janjinya. Dan dia mulai berdoa dan berpuasa. Dan apa yang dia lakukan adalah dia minta ampun kepada Tuhan. Dia mengaku dosa. Dia katakan dosaku. Coba saudara baca nanti. Yang dia akui itu dosa bangsanya sebenarnya. Tapi dia mengidentifikasikan kami sudah berdosa. Kami. Jadi dia berdoa, minta ampun. Dia bertobat kepada Tuhan. Mewakili bangsanya. Dia bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Ya, apa yang sudah terjadi ini memang karena salah dosa kami. Dia rinci semuanya. Lalu apa jawaban Tuhan? Di dalam Daniel pasal 9 ayat 23 dikatakan Tuhan menjawab melalui malaikat Gabriel. Dan dia berkata demikian. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Ketika engkau mulai berdoa, perhatikan ini. Menarik sekali kata mulai ini. Berarti ketika dia sudah meniat dan dia mulai, Tuhan itu sudah mendengar. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan ini. Dan saudara punya tekad, saudara mau berdoa puasa. Ketika sudah mulai, Tuhan itu sudah mendengar. Hebatnya Tuhan kita. Jadi tidak tunggu 10 hari sebenarnya. Pada hari pertama, bahkan mungkin saudara berketetapan hati seperti Daniel, itu saudara sudah didengar oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan nubuat 70 kali 7 minggu dalam Daniel pasal 9. Ini nubuat yang sangat penting. Kalau saudara mau belajar kitab Wahyu, saudara harus mengerti nubuat ini dulu. Ini kuncinya di sini sebenarnya. Ya, kalau mau bicara ini mesti khusus ya. Tapi saya cuma beritahukan bagaimana Daniel mendapatkan penglihatan yang khusus. Dia berdoa karena 70 tahun, tapi dia mendapat rahasia tentang 70 kali 7. Ini bukan kebetulan. Jadi Tuhan memberikan jawaban itu sempurna. Angka 7 itu angka sempurna. Kemudian kita masuk kepada Daniel pasal 10. Pada waktu itu aku Daniel, ini peristiwa yang lain lagi. Kalau sudah baca di Daniel pasal 10, pada tahun ketiga pemerintahan Kores. Tadi itu kan Darius, ini sekarang Kores. Dia katakan, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi kali ini dia puasanya, dia datang kepada Tuhan, berkabung, berpuasa 3 minggu penuh. Wah, 21 hari ini. Yang tidak tahu caranya bagaimana. Dan apa yang kita lihat jawaban Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12, dan dia mendapat penglihatan tentang Yesus di sini. Kemudian dia berkata di dalam ayat 12, katanya gini. Jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak
hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Sejak hari pertama, saya salah, bukan Yesus, Mikael ya, Mikael. Karena nanti kita lihat dia berkata, aku diperintahkan datang untuk memberi jawaban, tapi aku dihadang oleh penguasa kerajaan Persia. Dan 21 hari lamanya aku bergulat. Ini hal alam roh. Jadi saya perhatikan, kadang-kadang yang membuat jawaban doa itu tertunda bukan Tuhan tidak menjawab. Hari pertama Tuhan sudah dengar, cuma ada pergumulan di situ. Dia katakan, aku bergumul dengan penguasa kerajaan Persia. Untung Mikael datang menolong aku. Mikael yang menggantikan aku dan aku datang kepadamu sekarang. Nanti setelah itu aku kembali lagi, aku akan berkumpul lagi melawan penguasa kerajaan Yunani. Jadi ini sebuah peperangan rohani yang kita tidak mengerti. Jadi doa puasa itu memang peperangan rohani. Daniel, dia berdoa sungguh-sungguh. Dan 21 hari tepat seperti yang dia kehendaki, dan saya yakin itu dari Roh Kudus. Mikael datang dan memberitahu kepadanya di dalam Daniel pasal 11 dan 12. Kembali Daniel mendapat rahasia-rahasia tentang masa depan. Jadi memang luar biasa. Doa puasa ini memang luar biasa. So itu mari saya ajak saudara kita mau berdoa puasa. Saya yakin doa puasa itu tidak sia-sia dan akan mendatangkan berkat yang besar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.